Halo, selamat datang di channel Indo History. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Petrus, operasi rahasia Orde Baru yang membunuh ribuan orang. Apa itu Petrus? Mengapa operasi ini dilakukan? Dan apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia? Mari kita simak bersama. Petrus adalah singkatan dari penembak misterius, sebuah operasi rahasia yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto pada tahun 1983 hingga 1985. Operasi ini bertujuan untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang tinggi pada saat itu, khususnya yang dilakukan oleh preman, perampok, atau orang-orang yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Operasi Petrus dilakukan dengan cara menangkap dan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Tanpa melalui proses hukum yang adil, korban-korban Petrus biasanya ditemukan dengan luka tembak di tubuhnya, dan dibiarkan tergeletak di tempat umum, seperti di jalan, di bawah jembatan, atau di depan rumahnya. Beberapa korban juga ditemukan dengan luka cekik di lehernya, dan di atas mayatnya ditinggalkan uang Rp10.000 untuk biaya penguburan. Operasi Petrus dimulai di Yogyakarta pada bulan Maret tahun 1983 oleh Komandan Garnison Yogyakarta, Letkol M. Hasbi. Operasi ini kemudian menyebar ke berbagai daerah lain, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Menurut data yang dikutip oleh Komnas HAM, jumlah korban Petrus mencapai lebih dari 2.000 orang. Namun, ada juga sumber yang menyebutkan bahwa korban Petrus bisa mencapai 10.000 orang. Operasi Petrus mendapat dukungan dari Presiden Soeharto, yang menganggap bahwa operasi ini efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Soeharto juga mengklaim bahwa operasi ini berhasil menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Namun, operasi Petrus juga menuai banyak kritik dan kontroversi, karena dianggap melanggar hak asasi manusia, dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Banyak korban Petrus yang ternyata tidak terbukti bersalah, atau hanya melakukan pelanggaran ringan, seperti memiliki tato, berjudi, atau berkelahi. Ini menunjukkan bahwa operasi Petrus tidak selektif dan tidak adil dalam menentukan siapa yang layak dihukum. Banyak orang yang tidak bersalah atau hanya melakukan kesalahan kecil menjadi korban penembakan misterius tanpa alasan yang jelas. Banyak juga korban Petrus yang merupakan aktivis, mahasiswa, atau tokoh masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Operasi Petrus juga menimbulkan trauma dan ketakutan di kalangan masyarakat, yang merasa tidak aman dan tidak percaya dengan aparat keamanan. Ini disebabkan oleh cara operasi Petrus yang brutal, sewenang-wenang, dan tidak transparan. Korban-korban Petrus dibiarkan tergeletak di tempat umum, seperti di jalan, di bawah jembatan, atau di depan rumahnya. Sebagai shock terapi bagi masyarakat, banyak keluarga korban yang tidak mendapatkan kepastian mengenai nasib dan keberadaan anggota keluarganya yang hilang atau tewas. Banyak juga korban yang mengalami gangguan kecemasan sosial atau trauma healing akibat peristiwa Petrus. Operasi Petrus berakhir pada tahun 1985, setelah mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri. Namun, hingga kini, Operasi Petrus masih menjadi salah satu peristiwa kelam yang belum terungkap sepenuhnya. Ini berarti bahwa Operasi Petrus masih menyisakan banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab, baik mengenai fakta-fakta, pelaku-pelaku, korban-korban, maupun motif-motif yang melatar belakangi operasi tersebut. Menurut dari pandangan saya, ada beberapa hal yang masih menjadi misteri dan pertanyaan antara lain adalah: yang pertama, siapa sebenarnya yang memerintahkan dan mengkoordinasikan operasi Petrus? Apakah Presiden Soeharto secara langsung terlibat atau hanya memberikan persetujuan? Yang kedua, bagaimana mekanisme dan prosedur operasi Petrus? Siapa saja yang terlibat sebagai pelaku penembakan misterius? Bagaimana cara mereka memilih dan menangkap target-targetnya? Apakah ada kriteria atau standar tertentu yang digunakan? Yang ketiga, berapa jumlah pasti korban operasi Petrus? Siapa saja identitas dan latar belakang mereka? Apakah ada korban yang salah sasaran atau tidak bersalah? Apakah ada korban yang selamat atau melarikan diri? Yang keempat,
Apa tujuan dan motif sebenarnya dari Operasi Petrus? Apakah hanya untuk memberantas kejahatan atau juga untuk menyingkirkan lawan-lawan politik atau kelompok-kelompok tertentu? Apakah ada hubungan dengan isu-isu lain seperti ekonomi, sosial, budaya, atau agama? Tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana cara kerja, dan apa motif dari Operasi Petrus. Ini berarti bahwa pemerintah, baik saat itu maupun sekarang, tidak pernah memberikan informasi atau keterangan yang jelas dan akurat mengenai Operasi Petrus. Pemerintah juga tidak pernah mengakui atau meminta maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi akibat Operasi Petrus. Menurut dari pandangan saya, beberapa alasan yang mungkin menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakakuan ini antara lain adalah: yang pertama, pemerintah menganggap Operasi Petrus sebagai operasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh publik atau pihak-pihak lain. Pemerintah juga menganggap Operasi Petrus sebagai operasi yang berhasil dan efektif dalam menurunkan angka kejahatan dan menjaga stabilitas nasional. Yang kedua, pemerintah tidak memiliki bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang valid dan lengkap mengenai Operasi Petrus. Banyak bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang hilang, rusak, atau dihancurkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Operasi Petrus. Yang ketiga, pemerintah tidak mau menghadapi konsekuensi hukum atau politik yang mungkin timbul jika mengungkap Operasi Petrus. Pemerintah juga tidak mau mengganggu kepentingan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam Operasi Petrus. Tidak ada pula upaya untuk memberikan keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi kepada para korban dan keluarganya. Ini berarti bahwa para korban dan keluarganya tidak pernah mendapatkan pengakuan, penggantian, perlindungan, atau pemulihan atas hak-hak dan martabat mereka yang telah dilanggar oleh Operasi Petrus. Para korban dan keluarganya juga tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kebenaran atau menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas Operasi Petrus. Menurut dari pandangan saya, beberapa faktor yang menghambat upaya-upaya tersebut antara lain adalah: yang pertama, tidak adanya kesepakatan atau konsensus mengenai definisi, kriteria, atau mekanisme keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi yang sesuai dengan konteks dan kondisi Indonesia. Tidak adanya lembaga atau instrumen hukum yang mandat dan kompeten untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Operasi Petrus. Yang kedua, tidak adanya dukungan atau komitmen dari pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Operasi Petrus. Tidak adanya keterbukaan atau kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui Operasi Petrus. Yang ketiga, tidak adanya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat sipil, terutama para korban dan keluarganya, untuk menuntut atau mendesak penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Operasi Petrus. Tidak adanya kesadaran atau pemahaman yang cukup dari masyarakat umum mengenai pentingnya keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi bagi rekonsiliasi nasional. Itulah sedikit ulasan tentang Petrus, operasi rahasia Orde Baru yang membunuh ribuan orang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.